Di video kali ini, kami akan membahas mengenai kasus dan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Parto, selaku pengusaha UMKM di bidang kuliner yang beroperasi di Kota Bandung. Untuk membaca kasusnya lebih lengkap, Anda dapat mengakses link di deskripsi. Kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Al-Raji Raja Haikal dari Universitas Diponegoro. Yang kedua ada Linda Ainatun Syafaah dari PB University. Dan yang ketiga ada Maya Sofianti dari IPB University. Dan saya sendiri, Taurik Latif Prakoso dari SIE IUI Jakarta. Pak Parto mempunyai usaha dengan nama Parto Kuliner dan sampai saat ini sudah mempunyai 6 cabang di lokasi Sulanjana, Pajajaran, Sekeloa, Setrasari, Buah Batu, dan Dagu Atas. Dan sampai saat ini, Parto Kuliner sudah mempunyai 4 menu favorit, yaitu nasi goreng ala mertua, pecel lele gebrek, nasi kebuli campur oyong, dan ayam bakar khas Parto. Pak Parto telah memulai usahanya sejak 7 tahun yang lalu. Sangat luar biasa ketika kita mengetahui bahwa modal awal yang digunakan oleh Pak Parto hanyalah sebesar Rp500.000 saja. Pak Parto mampu melihat peluang bisnis dengan mengandalkan resep yang dimilikinya. Bahkan, ia juga memulai usaha ini dengan tenaga sendiri, dan ia akhirnya baru mempekerjakan karyawannya ketika bisnisnya itu telah melebarkan sayap. Sebagai sebuah pemilik UMKM, Pak Parto mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 75 orang karyawan yang tentunya memberi dampak baik bagi mereka semua. Berkat kesuksesan tersebut, ia telah meraih berbagai penghargaan dan juga dilabeli sebagai tokoh yang inspiratif. Masalah yang dihadapi Pak Parto pada tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun yang menantang bagi Pak Parto karena profit usahanya drop 30%. Kesulitan membayar sewa, lokasi, dan gaji karyawan. Kehilangan pelanggan setianya lebih dari 25%. Tidak cukup modal bersaing dengan para pengusaha kelas kakap yang bisa gencar melakukan promosi dengan berbagai channel dengan biaya jauh lebih besar. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh bisnis milik Pak Parto yang bisa kita identifikasi bersama-sama. Yang pertama tentu adanya kehadiran pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia. Yang ini juga membuat konsumennya mengurangi pembelian makanan jadi dan juga mengurangi aktivitas makan di tempat atau dine-in. Dan mereka lebih memprioritaskan untuk makan makanan yang dimasak di rumah masing-masing. Yang kedua adalah menu yang dijual cukup beragam dengan bahan baku dan cara pengolahan yang juga beragam pula. Bagi usaha di kelas UMKM seperti warung milik Pak Parto, tentu akan sangat sulit untuk mengatasi masalah yang timbul ketika penjualan sedang mengalami penurunan karena cukup banyak bahan baku yang perlu disimpan ketika kondisi tersebut terjadi. Ia juga membutuhkan beragam peralatan memasak pada satu cabang yang juga harus dipenuhi pada cabang-cabang lainnya. Yang ketiga, konsep mix ala warung dan kafe tidak efektif dan sesuai perkiraan awal dari Pak Parto. Kafe pada umumnya menyajikan minuman, baik berupa kopi maupun non-kopi, serta makanan-makanan ringan. Sedangkan menu andalan yang dimiliki oleh Pak Parto merupakan makanan berat seperti nasi goreng, pecel lele, nasi kebuli, hingga ayam bakar. Meskipun konsep warungnya berhasil untuk menggabungkan keduanya, baik warung maupun kafe, namun hal ini belum tentu berlaku juga untuk menu-menu yang disediakan pada usaha milik Pak Parto. Yang terakhir, investasi yang dilakukan di dapur milik usaha Pak Parto kurang optimal. Seharusnya, Pak Parto dalam bisnisnya melakukan kalkulasi merinci dengan mencocokkan antara peralatan yang diinvestasikan dengan data penjualan dalam beberapa waktu terakhir. Solusi dan keputusan yang dapat diambil oleh Pak Parto adalah yang pertama, melakukan efisiensi biaya bahan baku, biaya operasional, dan biaya overhead di setiap cabang Parto Kuliner dan berfokus pada penjualan secara online. Yang mana sejak akhir 2018 mampu berkontribusi sebanyak 40% dari total bisnisnya. Hal ini yang juga didukung oleh kondisi pandemi yang telah melanda selama 2 tahun yang meningkatkan aktivitas bisnis masyarakat secara online dan kebiasaan masyarakat baru belanja di rumah saja, hidup sehat, dan berpergian ketika dalam keadaan terdesak. Kedua, melakukan penerapan strategi pengecekan fisik promo dan konsumen kompetitor di Corner, Hanafood, Gugun, Kuliner, Bongi di Dapur, Joko Kitchen, Maman, Anya, House, dan melakukan analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Trust
di setiap cabang Parto Kuliner dan menerapkan pemasaran dengan konsep AIDA di setiap cabang Parto Kuliner. Kemudian terakhir, menciptakan spesialisasi di setiap cabang Parto Kuliner. Misalnya saja di cabang susunan jana, satu spesialisasi nasi goreng, nasi kebuli, dan seterusnya. Demikian pembahasan kami mengenai kasus dan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Parto pada kali ini, selaku pengusaha UMKM di bidang kuliner yang beroperasi di Kota Bandung. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.